Panik, itulah yang pertama dirasakan Riley Hendrickson saat mendapat laporan anaknya Stacy hilang pada 22 Juli 1992. Stacy kuliah di Arizona State University yang terletak di Tempe, Arizona, sedangkan sang ayah Riley Hendrickson tinggal di Ohio. Hilangnya Stacy telah dilaporkan pada Tempe Police Department di Arizona. Kasus itu ditangani detektif Alan Reed. Hal pertama yang dilakukan sang detektif dan tim adalah memeriksa apartemen Stacy. Kondisi apartemen mencurigakan. Pintu tampak didobrak dan ditemukan sidik jari tak dikenal di apartemen Stacy. Ketika detektif Alan membuka kulkas, dia heran. Di sana tersimpan insulin milik Stacy. Sebagai penderita diabetes, tidak mungkin Stacy meninggalkan insulin jika bepergian. Hal ini menimbulkan kecurigaan sang detektif, Stacy mungkin diculik atau dibawa paksa seseorang sehingga dia tidak bisa membawa insulin itu. Detektif lalu menanyai Virginia, roommate Stacy. Pada saat hilangnya Stacy, Virginia sedang menginap di rumah orang tuanya. Virginia memberikan nama teman-teman Stacy pada polisi untuk ditanyai. Tapi nihil, tak seorang pun yang bisa memberikan informasi berarti tentang keberadaan Stacy. Tapi untunglah dari seorang tetangga Stacy, detektif Allen memperoleh informasi penting. Pada hari hilangnya Stacy, sekitar pukul 2 subuh, si tetangga terbangun mendengar suara ketukan keras. Lewat lubang intip pintu, dia melihat seorang pemuda yang memakai kaos bergambar tengkorak menggedor-gedor pintu apartemen Stacy. Karena pintu tidak dibuka juga, pemuda itu lantas menendang pintu hingga terbuka. "Mengapa kau tidak lapor polisi?" tanya detektif Allen pada si tetangga. "Aku pikir itu hanya pertengkaran antar kekasih dan aku tidak mau ikut campur," demikian jawab si tetangga. Dari penjelasan itu, detektif Allen yakin sesuatu yang buruk telah menimpa Stacy. Tapi siapa kira-kira pemuda yang mendobrak masuk ke apartemen Stacy? Tak seorang pun yang melihat wajah si pelaku. CCTV sudah pasti tidak ada karena waktu itu tahun 1992, CCTV belum umum dipasang di gedung apartemen. Sementara itu di Ohio, ayah Stacy, Riley, sudah mendapatkan kabar dari polisi Stacy belum ditemukan. Seorang teman mengusulkan pada Riley agar dia minta bantuan seorang cenayang bernama Gail St. John untuk menemukan anaknya. Meski skeptis, Riley menemui sang cenayang demi sang anak. Sang cenayang, Gail St. John, ketika bertemu Riley bisa merasakan pria itu sebenarnya tidak percaya padanya. Hanya karena putus asalah, Riley minta bantuan dirinya. Gail meminta foto Stacy yang dibawa Riley. Begitu memegang foto tersebut, Gail langsung merasakan kehadiran Stacy. Kehadiran Stacy begitu kuat hingga saat itu juga Gail tahu dan berkata pada Riley, "Anakmu Stacy sudah meninggal." Riley shock. Segampang itukah sang cenayang mengetahui anaknya telah tiada? Apakah perkataannya itu benar? Atau hanya sekadar ramalan yang dibikin-bikin? Sedangkan polisi saja tak berani menyimpulkan apa-apa sebab mereka belum menemukan Stacy. Saat Riley masih berkutat dengan keraguannya, Gail berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan. Riley heran melihatnya, seolah Gail sedang berada di suatu tempat seperti dalam kondisi trans. Tiba-tiba wanita itu berkata, "Aku melihat sebuah bangunan kecil beratap miring. Di dekat bangunan itu tampak pagar kawat dan air yang banyak, mungkin sungai atau danau. Dan tanah di sekelilingnya tampak kering dan retak-retak. Tak jauh dari situ ada pohon palem." Tiba-tiba Gail merasakan sesuatu di pergelangan tangannya. Tepatnya di pergelangan tangan Stacy. Tangan gadis itu diikat seutas tali. Gail tertegun lalu berkata, Stacy dibunuh dengan cara ditembak di bagian belakang kepala. Mendengar penglihatan Gail itu, Riley tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terlalu detail dan tidak masuk akal. Pria itu tidak tahu harus percaya pada si cenayang atau tidak. Tapi Riley harus melakukan apapun untuk menemukan anaknya Stacy. Sebab itu meskipun ragu, dia tetap melaporkan penglihatan sang cenayang kepada detektif Alan Reed. Riley minta agar detektif bicara langsung dengan si cenayang itu. Mendengar kata cenayang, detektif Alan langsung menghela napas. Dia adalah polisi yang hanya percaya pada bukti konkret dan forensik, bukan dengan ramalan-ramalan cenayang yang tidak jelas juntrungannya. Karena sang detektif terlalu sibuk untuk mengurusi seorang cenayang, dia pun minta rekannya untuk menghubungi Gail. Sang rekan yang sebenarnya juga skeptis terpaksa menghubungi Gail.
Dia lalu mencatat semua penglihatan Gail tentang Stacy. Cukup sampai di situ. Polisi tidak akan memakai penglihatan Gail sebab untuk apa? Penglihatan itu juga tidak menunjukkan lokasi yang pasti. Bagaimana mungkin mencari tempat seperti yang disebutkannya itu? Tapi 2 hari kemudian terjadi penemuan menggemparkan. Seorang pria menemukan jasad seorang wanita di tempat sampah di dekat kanal Tempe. Ketika detektif Alan Reed menuju kanal untuk melihat penemuan mengerikan itu, dia tertegun. Lokasi itu sama seperti yang dijelaskan Gail. Ada sebuah bangunan kecil beratap miring, ada pagar kawat, ada air yang banyak dalam kanal tentunya. Tanah di sekelilingnya tampak retak-retak, dan saat detektif Allen mengedarkan pandangan, tak jauh dari situ tampak pohon palem. Detektif Allen semakin yakin pada akurasi penglihatan Gail ketika dia melihat ada bekas ikatan di pergelangan tangan jasad dan bekas tembakan di kepalanya. Riley, ayah Stacy yang datang dari Ohio untuk keperluan identifikasi, membenarkan jasad itu adalah Stacy berdasarkan anting berlian yang dikenakannya. Detektif Alan Reed mengakui kemampuan Gail St. John. Sejak saat itu, dia tidak berani lagi meremehkan kemampuan sang cenayang. Sekarang yang harus dilakukan polisi adalah menangkap pembunuh Stacy. Tapi siapa pelakunya? Untunglah polisi tidak perlu repot-repot mencarinya, karena lagi-lagi atas bantuan si cenayang Gail St. John, pelaku dapat ditemukan dengan cepat. Beberapa hari setelah memperoleh kabar Stacy telah ditemukan, Gail St. John mengalami suatu hal luar biasa. Arwah Stacy mendatanginya dan memberi peringatan. Virginia tahu pembunuhku. Dia akan jadi korban selanjutnya. Gail panik. Virginia, roommate Stacy, dalam bahaya. Pembunuh Stacy akan menghabisi Virginia. Gail segera mengontak detektif Allen dan menyampaikan informasi itu. Segera tanya Virginia. Dia tahu pembunuh Stacy. Detektif Allen tidak membuang waktu. Dia segera memanggil Virginia ke markas. Saat berada di ruang interogasi, detektif Allen berkata, "Menurut cenayang yang membantu kasus Stacy, malam ini giliranmu yang akan dihabisi si pembunuh Stacy." Sang detektif berharap perkataannya itu bisa memancing reaksi Virginia yang selama ini selalu mengaku tidak tahu menahu tentang pembunuh Stacy. Dan benar saja, begitu mendengar perkataan detektif Allen, wajah Virginia kontan pucat. Tiba-tiba tangisnya meledak, dan dia langsung berkata, "Coba cek John, cek John." Siapakah John? Berdasarkan informasi yang dikumpulkan polisi, John Adams adalah seorang manajer di sebuah restoran fast food. Beberapa minggu lalu, Stacy dan Virginia berkenalan dengan pria itu. Detektif Allen segera mendatangi tempat kerja John. John sangat kooperatif dan dia mengaku mengenal Stacy dan Virginia. Polisi meminta sidik jari John untuk keperluan investigasi. Sidik jari itu ternyata cocok dengan sidik jari yang ditemukan di apartemen Stacy. Tapi bukti itu saja tidak cukup untuk menjerat John Adams, sebab dia memang pernah berkunjung ke apartemen itu. Jadi wajar saja sidik jarinya ada di sana. Tapi ketika polisi menggeledah kamar John, mereka menemukan t-shirt bergambar tengkorak seperti yang dilihat tetangga Stacy dikenakan seorang pemuda yang mendobrak pintu apartemen Stacy. Tak hanya itu, polisi juga menemukan bukti John memiliki senpi dengan peluru berkaliber sama dengan peluru yang menewaskan Stacy. Bukti solid sudah terkumpul. Polisi menginterogasi John Adams dan tidak perlu waktu lama, John mengaku dialah pembunuh Stacy sebab dirinya seperti Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Dalam waktu singkat, dia bisa berubah dari pria baik hati menjadi pria buas penuh amarah. Menurut John, pada 22 Juli 1992, sekitar pukul 2 subuh, setelah menenggak alkohol dan obat-obatan, dia kehilangan akal sehat dan mendatangi apartemen Stacy. Dia tidak peduli sekelilingnya, sebab itu dia menggedor-gedor pintu, bahkan menendang daun pintu hingga terbuka. Tak sedikit pun dia takut ketahuan karena dirinya sudah dikuasai alkohol dan obat-obatan. Dengan senpi yang dibawanya, dia kemudian melampiaskan amarahnya dengan mendor Stacy. Pria itu memakai bantal sebagai peredam bunyi senpi hingga tidak didengar tetangga. Dia lalu membawa Stacy dengan mobilnya dan membuangnya di kanal Tempe. Atas kejahatannya itu, John Adams akhirnya dijatuhi hukuman penjara 29 tahun.
Gail St. John, sang cenayang, mengatakan lewat dirinya arwah Stacy telah menyelamatkan roommate-nya Virginia yang tadinya akan jadi korban John Adams selanjutnya. Sehubungan dengan terpecahkannya kasus ini, Detektif Alan Reed memuji Gail St. John karena penglihatan Gail lah polisi akhirnya bisa dengan cepat membongkar kasus itu. Gail memang sudah biasa membantu pencarian orang hilang, tapi apakah semuanya berhasil? Pada tahun 1998, 6 tahun setelah tewasnya Stacy, Gail St. John diminta memecahkan kasus misterius yang terjadi di Jepang yang menimbulkan kehebohan media. Kasus itu berawal di suatu hari yang dingin dan basah. 3 Mei 1998, pagi yang mendung dan dingin. Musim semi telah tiba, bunga-bunga mulai mekar termasuk bunga azalea yang banyak tumbuh di sekitar kawasan kuil Akagi di Gunma, Prefektur Jepang. Shizuka Noriko, seorang ibu rumah tangga dari Chiba Prefektur, berangkat dengan mobil bersama suaminya, anak perempuannya, cucu, bibi, paman, dan ibu mertua untuk melihat bunga azalea di kuil Akagi. Saat keluarga itu tiba di kawasan kuil Akagi pukul 11.30, cuaca yang mendung kini memburuk. Hujan turun dengan deras. Shizuka dan keluarganya berlindung di dalam mobil menunggu hujan reda. Hanya suaminya dan pamannya yang keluar menuju kuil. Sesaat kemudian, Shizuka mengatakan dia ingin turun ke kuil untuk memberikan donasi. Wanita itu lalu mengambil uang sebesar 101 yen dari dompetnya dan keluar dari mobil dengan memakai payung. Dia meninggalkan dompet dan tasnya di mobil. Di tengah hujan deras, sosok Shizuka terlihat jelas sebab dia memakai atasan pink lengan panjang dengan rok hitam serta sandal bergambar kembang sepatu serta memegang payung merah. Ketika anak Shizuka yang berada di mobil melihat sang ibu, wanita itu tampak berdiri sekitar 100 meter dari mobil dan mematung menatap ke arah yang berlawanan dengan kuil. Di tengah hujan deras, si anak heran melihat tingkah ibunya. Lalu dia menoleh ke arah lain hanya 10 detik. Saat dia kembali menoleh ke arah ibunya, Shizuka sudah hilang, lenyap, tidak kelihatan lagi. Saat itu si anak berpikir mungkin ibunya sudah masuk ke kuil untuk memberikan donasi. Tapi ditunggu-tunggu, Shizuka tidak kembali juga dari kuil. Padahal suami dan pamannya sudah kembali ke mobil sejak tadi. Karena khawatir, mereka kemudian mencari Shizuka ke dalam kuil. Kuil sebenarnya nyaris kosong karena hujan turun dengan deras dan orang-orang sedang makan siang. Setelah mencari Shizuka kemana-mana dan tidak menemukannya, keluarganya akhirnya melaporkan hilangnya Shizuka kepada polisi. Shizuka berusia 48 tahun dan badannya agak gemuk. Setiap hari dia memakai alat bantu dengar atau hearing aids. Jika tidak memakai hearing aids, Shizuka biasanya akan pusing. Pernah terjadi beberapa kali Shizuka terjatuh akibat pusing karena tidak memakai hearing aids. Nah, sewaktu Shizuka keluar dari mobil menuju kuil, dia tidak memakai alat bantu dengar karena beranggapan dia cuma pergi sebentar ke kuil itu. 100 pasukan polisi beserta anjing pelacak dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mencari Shizuka Noriko. Mereka memeriksa kuil dan kawasan di sekitar kuil, tapi tak ada hasil. Polisi juga menanyai semua pengunjung di kuil dan di sekitar kawasan kuil apakah mereka melihat Shizuka, tapi tak seorang pun melihat hal-hal mencurigakan. Orang-orang mulai menyebut-nyebut tentang kepercayaan kami Kakushi. Maksudnya disembunyikan dewa. Jika seseorang membuat dewa marah, maka dewa akan mengambilnya dan menyembunyikannya dari dunia dan orang itu tidak akan bisa kembali lagi. Walaupun kini orang tidak percaya lagi tentang hal itu, tapi istilah kami Kakushi masih ditujukan kepada orang yang tiba-tiba menghilang. Seperti Shizuka yang berdiri mematung di tengah hujan deras melihat ke arah berlawanan dari kuil lalu mendadak hilang begitu saja. Benar-benar misterius. Ketika keluarga Shizuka tiba di rumah, terjadi hal aneh. Mereka menerima telepon dari penelpon misterius, tanpa suara. Setelah dicek, nomor telepon itu berasal dari kawasan Osaka. Si penelpon misterius tidak pernah berbicara dan tidak mengatakan maksudnya menelpon. Keluarga Shizuka bertanya-tanya, apakah si penelpon itu ada hubungannya dengan hilangnya Shizuka? Ataukah Shizuka sendiri yang menelpon? Tak seorang pun yang tahu.
7 bulan berlalu, Shizuka tetap tidak ditemukan. Sebuah acara televisi di Jepang kemudian menayangkan kasus hilangnya Shizuka. Acara itu bertujuan mengumpulkan informasi masyarakat tentang hilangnya Shizuka. Acara itu memang telah beberapa kali berhasil memecahkan kasus orang hilang lewat bantuan penonton. Dalam acara itu ditayangkan sebuah video pribadi yang diambil seseorang pada hari hilangnya Shizuka. Video itu menunjukkan seorang wanita mengenakan atasan pink dan berdiri sambil memegang payung merah. Tapi keluarga Shizuka membantah dan mengatakan sosok di video itu bukanlah Shizuka. Orang-orang bertanya-tanya, apakah kemungkinan ada 2 orang yang sama di kawasan kuil saat itu yang mengenakan atasan pink dan memegang payung merah? Setelah diteliti lebih lanjut, di background kanan video tampak seorang wanita berdiri dengan memegang payung merah. Rambutnya sepanjang rambut Shizuka. Siapakah perempuan itu? Tak seorang pun yang tahu. Pemecahan kasus Shizuka buntu. Acara TV itu pun memutuskan minta bantuan cenayang asal Amerika, Gail St. John, yang dikenal mampu menguak misteri orang-orang hilang. Lewat penglihatannya, Gail mengatakan saat berjalan menuju kuil, Shizuka dihampiri seorang pemuda yang minta tolong padanya. Shizuka mengikuti pria itu menuju ke seorang pria parubaya yang terkapar di tanah. Mungkin hal itulah yang sempat dilihat anak Shizuka dari dalam mobil. Saat ibunya diam mematung di tengah hujan deras melihat seorang pria terkapar di tanah. Menurut Gail, Shizuka dan pemuda itu kemudian menggotong si pria ke sebuah mobil. Dan saat itulah Shizuka dipukul dan dimasukkan ke dalam mobil itu. Shizuka diculik dan dibawa ke suatu tempat dan dianiaya. Keesokan malamnya, wanita itu dibawa kembali ke kawasan kuil dan dilepaskan begitu saja di tengah gelap. Berdasarkan penglihatan Gail, dalam kondisi bingung, Shizuka berjalan mengitari kawasan kuil dan tak sengaja tergelincir lalu jatuh ke jurang dan meninggal dunia. Sayangnya, penjelasan Gail itu tidak membantu polisi. Menurut polisi, mereka sudah melakukan pencarian besar-besaran tapi tetap tidak bisa menemukan Shizuka. Apa sebenarnya yang terjadi pada Shizuka Noriko? Ada beberapa teori. Teori pertama, Shizuka mungkin kabur bersama pria lain dan meninggalkan keluarganya. Kelemahan teori ini, jika Shizuka pergi dengan pria lain, mengapa dia tidak membawa benda-benda penting miliknya dan malah meninggalkan hearing aids, tas, dan dompetnya di mobil? Teori kedua, ada orang-orang yang berpendapat mungkin saja Shizuka mengalami kecelakaan saat berjalan menuju kuil. Kawasan di sekitar kuil Akagi adalah kawasan hutan dan jurang. Saat itu hujan turun dengan deras dan kawasan sekeliling licin. Bisa saja saat berjalan Shizuka tergelincir dan jatuh ke jurang. Kelemahan teori ini, tidak mungkin Shizuka masuk ke jurang karena kawasan berbahaya itu jauh dari kuil. Lagi pula, polisi telah memeriksa seluruh kawasan hutan dan jurang dan tidak menemukan Shizuka. Teori ketiga, Shizuka diculik orang. Tapi kelemahan teori ini adalah, jika Shizuka diculik, apa tujuannya? Jika tujuannya uang, mengapa si penculik tidak minta tebusan? Misalkan Shizuka dirampok, mengapa si perampok tidak membiarkan Shizuka bebas setelah merampok uangnya yang jumlahnya hanya 101 yen? Pada 28 Juni 2008, 10 tahun setelah menghilang, pengadilan memutuskan Shizuka dinyatakan meninggal dunia meski jasadnya tidak pernah ditemukan. Pada bulan Agustus 2012, sebuah tengkorak manusia ditemukan di hutan Akagi. Awalnya orang-orang mengira itu adalah milik Shizuka. Ternyata bukan, sebab hasil otopsi menunjukkan tengkorak itu adalah seorang wanita berusia 20 hingga 30 tahun. Sayang sekali penglihatan Gail St. John tidak bisa membantu polisi Jepang menemukan Shizuka. Apakah ramalan Gail yang kurang jitu dan detail, atau polisi Jepang yang kurang teliti mencari Shizuka? Yang pasti sampai sekarang, misteri hilangnya Shizuka Noriko masih jadi salah satu kasus kamikakushi paling aneh di Jepang. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.